Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semua ya. Meskipun pandemi masih belum berakhir dan meskipun juga saat ini pemerintah sudah mulai mendistribusikan vaksin, tapi tetap saja yang namanya protokol kesehatan tetap harus kita ikuti, tetap kita harus laksanakan. Dan bahkan jadikanlah protokol kesehatan yang ada selama masa pandemi ini menjadi suatu kebiasaan baru kita dalam bermasyarakat nantinya. Anak-anak, sebelum memulai materi kita hari ini, saya ingatkan kembali untuk selalu menyiapkan buku dan juga catatan. Mari kita sama-sama menyatat poin-poin penting yang ada pada materi atau pembahasan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang ancaman terhadap NKRI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi untuk mengatasi ancaman terhadap NKRI. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu materi saja, yaitu tentang mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang ideologi dan juga politik. Saya tidak akan bahas begitu panjang, makanya saya padatkan menjadi satu materi dulu aja. Karena kalau kita paksakan, aduh, ini motor, maafin ya, ada motor. Oke, saya lanjutkan. Ya, meskipun materi kita pada pagi hari ini hanya satu materi, saya harap durasinya tidak akan terlalu panjang sehingga kalian bisa lebih fokus, bisa lebih mendalam untuk memahami materi kita pada hari ini. Karena kalau misalnya panjang tuh materinya banyak tuh nanti harus berburu waktu, kemudian ya kemungkinan untuk tersampaikan secara maksimal juga tidak bisa ini ya, tidak bisa efisien juga nantinya. Kemudian mengingat semakin panjang durasinya nantinya akan memakan kuota juga yang lebih banyak. Makanya ada pada kesempatan kali ini kita cukup membahas pada pembahasan tentang mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang ideologi dan juga politik. Nah, anak-anak saya ingatkan kembali. Pada pertemuan sebelumnya, apa aja sih ancaman terhadap ideologi nih? Yang pertama adalah radikalisme. Kita tahu yang namanya radikalisme ini, ataupun pemahamannya radikalisme ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang ini menjadi atau memahami suatu ideologi ini secara ekstrim, bahkan cenderung menjadi seseorang yang brutal ataupun lebih mementingkan kekerasan dibanding nilai-nilai kemanusiaan. Radikal tuh nggak cuma tentang agama ya, mungkin sekarang paham radikal itu lebih kepada keagamaan, namun tetap aja yang namanya radikal itu ada juga yang ke kiri ataupun ke komunis ataupun ke kanan, ke liberalis. Contohnya di Indonesia pada paham kiri kita pernah mengalami yang namanya masa komunisme, di mana kita pernah mengalami pemberontakan ataupun radikalisme pada golongan kiri, yaitu pada kejadian pemberontakan PKI. Kemudian kita juga pernah mengalami masa-masa radikalisme golongan kanan, yaitu pada saat kejadian DI TII. Nah, itu ada salah satu contoh beberapa kejadian radikalisme yang ada di Indonesia. Nah, sekarang bergeserlah pengertian radikalisme ini menjadi lebih sempit kepada agama. Nah, saya harap sih kalian tidak terbelenggu ataupun terkotak-kotakan bahwa radikalisme itu pasti berbau agama, enggak juga. Yang namanya radikalisme berarti kita sudah memahami suatu ideologi, kita sudah meyakini suatu ideologi dan kita memaksakan ideologi tersebut untuk diikuti oleh semua orang dan untuk mengikuti untuk orang lain mengikuti itu, kita memaksakan itu dengan cara kekerasan. Nah, itu adalah salah satu contoh tindakan radikalisme. Kemudian yang kedua, ancamannya apa aja? Ancamannya yaitu non-Pancasilais. Kita udah kehilangan lah arwah-arwah ataupun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Kita sudah mulai memasuki pandangan ataupun kehidupan ke kiri, yaitu ke komunis. Kemudian ke kanan ke liberalis. Bagaimana kita, kalau komunis berarti kita sudah menginginkan suatu tatanan masyarakat ataupun kehidupan ini menjadi suatu masyarakat yang lebih
cenderung diktator gitu loh pemerintahannya. Kita ingin sesuatu negara ini dikuasai oleh suatu pemerintahan yang benar-benar berkuasa atau full power kembali saya full power. Ya jadi full power kalau kata Justin atau Just No Limit itu kan full power. Nah, itu salah satunya contohnya tuh bahwa mereka ingin bahwa pemerintahan ini full power gitu. Jangan sampai lembek. Nah, itu salah satu contoh mungkin kecenderungan kita memiliki paham kiri. Atau mungkin kita ingin memaksakan bahwa kita ini harus berekspresi secara bebas. Kemudian kita harus bebas melakukan ataupun mengemukakan pendapat kita. Bahkan kadang cenderung tidak melihat norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, itu cenderung ke pemahaman yang liberalis. Bahkan sekarang ada juga mungkin khilafah, paham-paham khilafah bahwa kita ingin mendirikan suatu negara ini berlandaskan suatu ajaran agama yaitu Islam. Kemudian selain radikalisme, kemudian non-Pancasilais, ada juga tentang perang mindset. Nah, ini sering disebut-sebut sama Pak Yamija Tiakudu, itu Pak Menhan. Bagaimana yang namanya perang mindset ini, kita mulai dibentur-benturkan satu sama lain. Kita udah nggak lagi mikirin yang namanya saudara ataupun mungkin keluarga. Ketika kita berbeda pandangan, kita akan disebarkan oleh informasi-informasi palsu atau berita-berita hoax. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pandangan-pandangan yang ada pada diri kita itu saling dibentur-benturkan. Makanya nanti akibatnya bisa jadi kita ini menjadi seseorang ataupun menjadi negara yang amburadul. Tuh tiga contoh ancaman terhadap ideologi yang pernah kita bahas kemarin. Selain itu ada juga yang namanya, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat pembahasan terakhir kita? Salah satu contoh ancaman terhadap yang namanya ideologi. Selain tadi radikalisme, kemudian non-Pancasilais, kemudian membahas tentang perang mindset. Oke, saya ingetin lagi ya. Radikalisme itu berarti seseorang itu sudah melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini harus digarisbawahi. Yang namanya radikalisme itu berarti dia melakukan tindakan kekerasan. Uh, Ciri utamanya deh, ciri utamanya mereka itu udah nggak menghalalkan ataupun sudah nggak peduli yang namanya kemanusiaan. Yang namanya radikalisme itu, pokoknya kamu A, saya B, maka kamu harus ikuti saya, maka kamu harus B. Dia udah gak mau lagi perbedaan, dia udah gak mau lagi yang namanya ketidaksamaan. Caranya apa untuk supaya kamu sama dengan saya? Maka caranya dengan kekerasan. Tuh, salah satu contoh radikalisme yang saya ingatin ya. Radikalisme itu dia tidak menginginkan perbedaan dan cenderung melakukan kekerasan. Ciri utamanya itu. Jadi kalau seseorang sudah mulai ini beda sama gue nih, ini orang harus di macam-macamin. Nah, itu udah berarti udah muncul bibit-bibit radikalisme dalam diri dia. Itu harus diwaspadai oleh kita semua. Dan sampai muncul setitik pun keinginan kita bahwa orang yang berbeda maka harus kita lakukan tindakan kekerasan. Lalu, tadi sudah ada yang namanya radikalisme non-Pancasilais dan juga perang mindset. Yang terakhir adalah ancamannya berbentuk sumbu pendek. Nah, mungkin kalian sering dengar nih yang namanya sumbu pendek. Apalagi setelah masa-masa polarisasi di masyarakat tentang Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, dua kubu ini sekarang jadi rezim dan pro rezim dan juga kontra rezim ataupun oposisi dengan pemerintahan dibentur-benturkan. Sering dengar yang namanya sumbu pendek. Apa sih maksudnya sumbu pendek? Kenapa berbahaya? Kenapa menjadi ancaman buat ideologi kita? Jadi yang namanya sumbu pendek itu orang tuh udah nggak mikir terlalu panjang gitu. Ketika ngelihat sesuatu langsung bereaksi dan kadang reaksinya itu salah. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi seorang yang sumbu pendek. Jangan sampai kita berpikir tuh nggak dianalisa dulu, nggak dipikirin secara matang. Jadi ngelihat sesuatu ya udah melakukan sesuatu itu secara brutal aja gitu, cara membabi buta. Nah, ini contoh ancaman terhadap ideologi. Kalau terhadap
politik apa aja? Polarisasi ya. Polarisasi berarti apa? Adanya dua kubu yang saling yang dua kubu kuat yang saling bergesekan di masyarakat. Kemudian adanya politik identitas, di mana unsur-unsur SARA di sana muncul untuk menarik simpati masyarakat demi apa? Kekuasaan. Contohnya apa? Misal, saya seorang orang Cikarang nih. Saya ada orang Cikarang. Jadi untuk menjadi bupati di wilayah Kabupaten Bekasi, akhirnya apa? Memunculkan namanya politik identitas. Mungkin lawan-lawan saya ini bukan orang Kabupaten Bekasi, mungkin orang Jakarta, mungkin orang Banten. Nah, dimunculkanlah politik identitas, di mana saya dimunculkan sebagai sosok asli Kabupaten Bekasi yang harus dipilih sebagai wakil kalian atau sebagai pemimpin kalian. Nah, itu politik identitas selain SARA, di mana kita tuh harus berhati-hatilah, itu ancaman politik banget. Selain tentang tadi, tentang kesukuan, kita juga mungkin agama deh, agama yang paling banyak. Gimana kamu non-Islam, kamu tidak boleh memimpin. Nah, itu tidak berlaku untuk, ataupun bukannya tidak berlaku ya, maksudnya harus harus kita benar-benar hati-hati dalam perilaku dalam politik, karena sebenarnya dalam politik itu ya nggak ada yang namanya kawan, nggak ada yang namanya lawan ya, semuanya abu-abu gitu loh. Ketika suatu keinginan kita yang menginginkan kekuasaan, maka ya kita jadi kawan, tapi ketika kita tidak ingin mendapatkan kekuasaan ya kita jadi lawan. Kemudian proxy war, apa sih proxy war? Proxy war itu maksudnya apa? Maksudnya kita nih menghancurkan suatu negara itu tanpa dilihat secara kasat mata. Saat ini proxy war tuh sangat banyak ya, di mana negara lain mengintervensi secara tak kasat mata dalam tanda petik suatu negara. Contoh, misalnya Amerika. Amerika bisa melakukan proxy war kepada Palestina dengan cara apa? Ya dengan cara dia memberikan ataupun menyuplai senjata-senjata kepada Israel ataupun tentara-tentara Israel. Itu salah satu contoh lah mungkin. Kemudian beberapa negara menyuplai senjata kepada gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Itu juga merupakan salah satu contoh proxy war, di mana mereka nih nggak campur tangan gitu, nggak nyerang langsung. Caranya dengan apa? Menjatuhkan ataupun membubarkan negara atau suatu negara itu dengan cara itu menyuplai senjata kepada gerakan-gerakan separatis supaya mereka apa? Supaya mereka tidak lagi bersatu dengan suatu negara. Dan yang terakhir ancaman terhadap politik yaitu karena yang menyangkut politik, matikan ada namanya gonjang-ganjing ataupun ketidakberesan suatu negara, akhirnya apa? Menimbulkan gerakan separatis. Nah, itu salah satu contoh ancamannya. Sekarang, apa caranya supaya mengatasi itu? Yuk kita lihat. Yang pertama, strateginya adalah cinta. Apa cinta? Dimulai dari rasa cinta. Kita harus memupuk rasa cinta kita kepada bangsa ini, kepada Pancasila. Dengan cara apa ya? Cara kita masing-masing. Mungkin kalian memupuk rasa cinta itu bisa dengan menonton suatu film, kemudian membaca suatu cerita, suatu komik, suatu blog, atau menonton misalnya tayangan, mendengarkan musik mungkin. Banyak caranya untuk kita bisa memupuk rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dan juga Pancasila. Contoh mungkin, ketika seseorang mencintai, ya kita ibaratkan aja mencintai seseorang gitu lah. Ketika kita sudah mulai mencintai, kita udah nggak ada lagi yang namanya memikirkan orang lain. Nah, makanya ketika kita sudah cinta terhadap Indonesia, cinta terhadap Pancasila, kita udah nggak peduli lagi yang namanya komunisme, liberalisme, khilafah, kita udah nggak peduli lagi deh budaya-budaya lain. Nah itu. Makanya yang pertama strateginya apa? Menumbuhkan rasa cinta dan memupuk rasa cinta. Caranya silahkan kalian cari tahu sendiri. Kalian ini dapat cinta kepada bangsa ini, kepada Pancasila ini dengan cara apa? Kalau saya dulu mungkin kenapa akhirnya saya menjadi tertarik untuk menekuni pendidikan Pancasila ini, makanya akhirnya saya memilih
kuliah ini mengambil jurusan pendidikan Pancasila, mengajar jadi guru. Itu karena suatu hari saya membaca buku-buku, kemudian saya tiba-tiba tertarik kepada hal-hal yang berbau kenegaraan. Kemudian pada suatu waktu, saat itu guru PPKN saya menyuruh saya membeli botol ataupun air minum ya. Kemudian ketika saya kasih uangnya, beliau bilang, Bu, saya bilang gini, Bu, ini uangnya nggak usah dibalikin kembaliannya, gitu. Saya bilang gitu kan, saya yang bayar. Yang beliau bilang apa? Jangan, saya nggak mau nanti di akhirat ditagih. Ini saya bayar, udah nggak apa-apa. Nah, meskipun saya berharap apa ya, yang namanya kita memberikan ataupun servis lah dalam tanda petik guru yang mengajar kita gitu loh. Tapi tetap aja beliau berpegang teguh bahwa yang namanya hutang takutnya nanti akan dibalas di akhirat. Itu salah satu contoh kenapa mulai rasa cinta saya. Ternyata guru pendidikan kewarganegaraan tuh gak ngebosenin. Guru pendidikan kewarganegaraan tuh punya nilai-nilai yang didapat apa yang dilaksanakan dalam kehidupan dia. Makanya pelan-pelan, oh ternyata begini tuh menjadi guru pendidikan Pancasila atau guru PKN. Kemudian saya juga mulai membaca berbagai cerita tokoh-tokoh di Indonesia, di dunia seperti Nelson Mandela, kemudian Gandhi dan sebagainya. Bagaimana perjuangan Pak Hugeng, mantan Kapolri kita. Itulah salah satu contoh caranya. Kemudian saya sering menonton film-film dokumenter tentang perjuangan, tentang kemudian membaca sejarah-sejarah tentang keadaan negeri ini pada masa lalu. Akhirnya apa? Memupuk rasa cinta saya terhadap bangsa Indonesia. Makanya mungkin jangan heran kalau mungkin kalian ketika upacara sering melihat saya sedih ketika menyanyikan lagu-lagu wajib gitu. Itu salah satu apa ya bentuk rasa cinta saya terhadap negeri ini. Kalian juga silahkan pupuklah rasa cinta kalian kepada bangsa ini, kepada Pancasila dengan cara kalian masing-masing. Silahkan kalian cari. Kemudian setelah kita memupuk rasa cinta, akhirnya apa? Kita memiliki kesadaran bahwa kita semua ini berbeda. Ya nggak ada yang sama ya pasti di Indonesia ini ya, ataupun di dunia bahkan. Jadi apa? Ya kita harus hidup damai dengan segala perbedaan itu. Dari zaman dulu gitu loh, kita sudah berbeda. Dari awal manusia diciptakan sudah ada perempuan dan juga laki-laki. Bagaimana kalau kita diciptakan laki-laki dan laki-laki? Sama. Kita udah nggak lagi menikmati yang namanya jatuh cinta. Kita nggak akan merasakan yang namanya berkeluarga. Kita nggak akan merasakan yang namanya cemburu. Tuh. Kalau kita itu semuanya sama, monoton gitu loh kalau semuanya sama. Tapi kalau yang namanya kita berbeda, kita akan merasakan yang namanya keterikatan yang apa ya begitu besar satu sama lain. Karena apa? Adanya perbedaan itu akhirnya apa? Oh, ternyata kita bisa tumbuh bersama. Nah, itu. Jadikanlah cinta yang tadi menjadi suatu toleransi. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara damai dengan segala perbedaan tersebut. Ya, kita belakangan gak munafik lah. Yang namanya toleransi itu udah cuman hafalan dalam tanda petik ataupun kata-kata. Kita udah lupa yang namanya toleransi. Makanya saya harap ke depannya, yuk setelah kita memupuk rasa cinta kita yang tadi terhadap bangsa ini, yuk kita tumbuhkan kesadaran bahwa kita ini emang berbeda. Jadi jangan heran kalau mungkin rambut kita satu sama dengan teman kita satu sama lain itu berbeda. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang putih, ada yang hitam. Jadi nikmati sajalah perbedaan itu. Kemudian referensi. Banyak-banyakinlah baca-baca referensi, tonton referensi. Ya dengan apa? Dengan itu kita bisa menjadi apa? Menjadi orang yang memiliki sudut pandang yang banyak. Kita memiliki berbagai macam pandangan. Akhirnya apa? Nggak mudah dihasut gitu loh. Itu yang ketiga. Setelah punya rasa cinta, akhirnya kita toleransi. Ditambah lagi dengan apa? Dengan kita punya atau memperbanyak referensi. Terserah sih referensi kalian tentang suatu hal aja apapun. Dalam hal ini untuk menangkal paham-paham radikalisme dan menumbuhkan rasa cinta. Akhirnya apa? Dari berbagai referensi, misalnya dari bacaan, dari kalian nonton
film pun bisa, ataupun kalian ngelihat ataupun ngedengar pendapat-pendapat para ahli lewat podcast lah, lewat Instagram lah, lewat YouTube lah, ataupun berbagai macam platform. Akhirnya apa? Itu akan membuat kita memiliki berbagai sudut pandang. Ketika kita memiliki sudut pandang dan kita dihadapkan pada suatu permasalahan, akhirnya apa? Kita tidak mudah dihasut. Maka ketika seseorang nanti sudah memiliki mindset yang kuat ataupun referensi yang banyak, akhirnya apa? Kalau ada orang yang ngomong, "Ya udah lu ikut ini apa?" Contoh ya, contoh. Suatu hari saya tuh biasanya tahun baru tuh waktu muda gitu ya. Sekarang sebenarnya masih muda, cuman kan udah nggak semuda dulu gitu. Anak-anak muda itu kan kalau tahun baruan nikmati begitu kan, manggang-manggang ayam lah, bakar-bakar jagung lah dan sebagainya, ngumpul-ngumpul nongkrong, main gitar, main musik gitu kan. Nah, suatu ketika saya ini udah kayaknya udah kenyang gitu yang namanya malam tahun baruan, males. Akhirnya kalau diajak malam tahun baruan, yuk ngapain? Nanti bakalan macet lah, kemudian nyari jagungnya susah lah, malah baliknya apa ngebalikin ayam segala macem. Ya gitulah, pokoknya udah banyak pengalamannya, udah banyak referensinya. Akhirnya apa? Itu nggak mudah dihasut. Jadi ya udah, ayolah kita malam tahun baruan. Nah, enggak, udah males. Nah, itu salah satu contoh. Bagaimana dengan kita punya banyak referensi, sudah banyak bacaan, akhirnya apa? Kita tidak bisa dihasut. Termasuk juga dalam bidang ideologi. Misal kita udah banyak bacaan tentang Pancasila, kemudian kita sudah banyak pengetahuan, pandangan-pandangan tentang Pancasila dan juga ideologi lain, kita tidak mudah dihasut. Terakhir, kita udah punya rasa cinta, kita udah punya kesadaran untuk bertoleransi, referensi kita juga udah banyak. Sekarang terakhir adalah aktualisasi. Maksudnya apa? Melaksanakanlah nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa ya? Nggak cuma hafalan lah Pancasila ini, nggak cuma bacaan dalam tanda petik, tapi juga apa? Tapi menjadi alur hidup kita sebagai warga negara dan juga bangsa Indonesia. Tuh, itu merupakan rentetan strategi yang harus kita lakukan. Jadi, silakan dilakukan mulai dari yang pertama dulu, yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta. Setelah kalian udah mencintai negeri ini, bukti cintanya apa ya? Ketika kalian sudah merasa nggak mau kehilangan bangsa ini, ketika kalian mendengar ya perpecahan di Indonesia, kemudian kalian mendengar berbagai kegaduhan di Indonesia, kemudian kalian merasa ini udah nggak boleh kayak begini. Nah, itu kalian berarti udah punya rasa cinta. Setelah punya rasa cinta, akhirnya apa? Bertoleransilah kalian terhadap teman-teman kalian ataupun terhadap orang lain. Yang namanya perbedaan itu suatu keniscayaan. Jadi jangan pernah kalian pungkiri. Jangan pernah kalian sesali. Jadilah dihadapi. Kemudian perbanyak referensi tentang rasa cinta kalian tersebut terhadap negeri ini dengan cara apa ya, menonton berbagai film yang bermutu lah tentang Indonesia, tentang bangsa ini, tentang sejarah-sejarah dokumenter, film-film dokumenter tentang negara ini banyak. Yang terakhir, aktualisasikan atau laksanakanlah kehidupan kalian dengan mengikuti nilai-nilai Pancasila. Ya, anak-anak, sampai situ pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Silakan apabila ada yang ditanyakan, langsung tulis aja di kolom komentar ataupun mungkin chat langsung kepada saya. Silakan kita diskusi secara terbuka. Mungkin kalau lewat Google Meet nantinya kita juga bisa berdiskusi. Namun karena banyaknya kelas yang saya ajar, ya nggak cuma kelas 11, tapi juga kelas 12, akhirnya apa ya, sabar-sabar karena ada kelas yang jadwalnya bentrok gitu. Misal di kelas A saya ngajar di jam 34. Nah, di jam 34 itu pun saya juga mengajar kelas B. Jadi harap bersabar, ditunggu aja kesempatan kita untuk Google Meet pasti ada. Jadi tunggu waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita semua dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga semua, orang tua kalian pun mudah-mudahan sehat, sehingga kita nanti bisa bertemu secara virtual melalui Google Meet, atau bahkan saya harap kita bisa bertemu secara tatap muka. Oke anak-anak,
Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, jangan lupa mengisi absensi dan juga menuliskan tugas-tugas kalian diisi, dijawab ya. Jangan lupa diserahin. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.